Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Visanti Paramita, SEMSI, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Saya Dia Ayuratnaningsi dengan NIM 511191018 akan menyampaikan hasil laporan penelitian saya dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional atau EQ dan motivasi terhadap hasil kinerja karyawan di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana, Kota Bandung. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Persaingan bisnis antar perusahaan yang kian meningkat mengharuskan tiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu memperbaiki kinerja karyawannya, yang salah satunya dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan motivasi karyawannya. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana, Kota Bandung. Pimpinan perusahaan harus lebih memperhatikan kecerdasan emosional dan motivasi kerja, sebab menurunnya hasil kinerja karyawan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, fenomena atau permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Terdapat karyawan yang kurang disiplin. 2. Terdapat karyawan yang kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, terdapat karyawan yang kurang semangat dalam bekerja. Namun, beberapa karyawan lainnya memiliki kecerdasan emosional dan motivasi kerja yang baik. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Alasan mengapa saya mengambil variabel ini sebagai variabel penelitian saya adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruhkah kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil kinerja karyawan di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana. Selanjutnya, objek sasaran penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT ini. Subjek sasaran dari penelitian ini adalah general manajernya. Lalu untuk periode penelitian ini adalah 2020 sampai 2021. Selanjutnya terkait dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana kondisi kecerdasan emosional dan motivasi Resi Bangun Nusa Perdana. Poin kedua adalah bagaimana pengaruh dari kecerdasan emosional terhadap hasil kinerja karyawan. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerjanya. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil kinerja karyawan. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kecerdasan emosional dan motivasi di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh antara kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil kinerja karyawan. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi media pembelajaran bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam perencanaan evaluasi sumber daya manusia dalam hal motivasi dan kecerdasan emosional guna meningkatkan hasil kinerja karyawan di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana, Kota Bandung. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka berpikir sama dengan kerangka bangun dari penelitian yang akan dilakukan. Hubungan yang terjadi antar variabel, baik variabel terikat maupun tidak terikat, akan tampak pada kerangka berpikir ini. Hal sesuai dengan pendapat dari Sugiono pada tahun 2015 yang memberikan pengertian kerangka konseptual atau kerangka berpikir, yaitu merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Poin A adalah mengenai kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki individu dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Menurut Goleman pada tahun 2002 halaman 56. Lalu pada poin B adalah motivasi. Menurut Hasibuan pada tahun 2016 halaman 141,
Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan karyawan dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para karyawan dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Yang terakhir adalah kinerja. Menurut Hasibuan pada tahun 2016 halaman 94 mengatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Berikut adalah skema dan paradigma penelitian ini. Selanjutnya masuk ke dalam hipotesis. Berdasarkan paradigma yang ada, hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut. H1, variabel kecerdasan emosional atau X1 berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel hasil kinerja karyawan atau variabel Y. H2, variabel motivasi atau X2 berpengaruh positif secara parsial terhadap hasil kinerja karyawan atau variabel Y. Rasional X1 dan motivasi sebagai X2 berpengaruh positif terhadap hasil kinerja karyawan atau variabel Y secara simultan. Untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan memerlukan analisis data dengan prosedur statistik. Alat ukur penelitian ini berupa kuesioner. Data yang diperoleh berupa jawaban dari karyawan terhadap pernyataan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan eksplanatori. Tujuannya untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sani dan Masyhuri pada tahun 2010, penelitian eksplanatori atau explanatory research adalah untuk menguji antar variabel yang dihipotesiskan. Selanjutnya, hasil dari penemuan ini akan dideskripsikan, yaitu dengan melakukan pengamatan serta penelitian yang menggambarkan sifat atau peristiwa yang sedang berlangsung saat penelitian dilakukan. Masuk ke dalam operasional variabel. Dalam penelitian ini memiliki 3 variabel yang dijadikan sebagai variabel penelitian, yaitu 1. Kecerdasan emosional sebagai X1 atau sebagai variabel independen. Yang kedua adalah motivasi atau X2 sebagai variabel independen. Yang ketiga adalah kinerja karyawan atau variabel Y sebagai variabel dependen. Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan satuan analisis yang di dalamnya terkandung informasi yang ingin diketahui. Populasi sasaran dari penelitian ini adalah keseluruhan karyawan di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana, Jalan Sidomukti nomor 56, Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Untuk sampelnya, menurut Jarwanto dalam Sani dan Mahrani tahun 2010, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh dari populasi. Sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 25 orang. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di PT 3 Resi Bangun Nusa Perdana, Jalan Sidomukti nomor 56, Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekian presentasi penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan maupun penyampaian materi pada hari ini. Atas perhatian dan segala toleransinya saya ucapkan terima kasih. Semoga kami semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.